Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Ngopi, Ngobrol Properti bersama Sumber Rezeki Properti. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa audiens Instagram kita yang sedang live ya. Sudah standby ini mungkin dari pagi, ingin mendengarkan apa yang akan dibahas pada sesi ngopi kita kali ini. Di sana sudah ada Dodi 049 Irawan yang sudah bergabung. Ya, selamat bergabung Dodi, dan juga ada Deat Wirianti, Inspektor Sky 007, dan juga Sumber Rezeki Grup Opik dan segala macam ya. Hai semua. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bergabung dan selamat mendengar juga pembahasan kita kali ini. Ya, sebelumnya kemarin juga sudah dibahas ya mengenai keuntungan beli rumah dan juga jenis pembayaran untuk pembelian rumah. Ada yang secara cash dan juga ada secara KPR. Nah, di sesi hari ini ada yang tahu gak kira-kira nih para audiens semua, kita akan membahas apa pada kali ini? Ada yang tahu? 1, 2, 3, ya. Nah, kita mau bahas tentang persyaratan-persyaratan untuk proses KPR. Nah, bagi Anda semua nih audien yang sedang live IG, kita akan membahas mengenai persyaratan-persyaratan untuk proses KPR bagi Anda yang ingin memiliki rumah atau yang ingin membeli rumah di sesi ngopi kita pagi ini. Ya, selamat datang juga Opik. Nah, mungkin sebelumnya udah pada tahu kan apa itu KPR? Ya. Nah, kemarin udah dibahas juga ya, itu KPR itu merupakan salah satu istilah atau singkatan lebih tepatnya ya. KPR, kredit kepemilikan rumah. Ya, ada yang bergabung juga Bu Yuni. Ya, di sini biasanya program ini diselenggarakan oleh bank-bank yang ada di Indonesia, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional lainnya. Nah, untuk pengajuan KPR itu persyaratannya ada dong. Nggak mungkin tiba-tiba kita mau beli rumah langsung kling ada, atau tiba-tiba bim salah bim tiba-tiba dapat rumah. Nggak mungkin juga ya, mustahil. Emang ini zaman apa gitu kan? Hello, hari gini masih kayak begitu, masih menghayal. Nah, nggak bisa ya, jadi terus langsung minta KPR kan. Nah, jadi untuk proses KPR-nya itu akan kita bahas pada sesi kita kali ini. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan ditemani oleh narasumber langsung untuk membahas mengenai pembelian rumah secara KPR. Jadi saya nggak mungkin sendiri karena saya juga pribadi masih awam ya, beli rumah itu secara KPR, terus syaratnya apa aja. Makanya di sini saya ingin mengajak bergabung bersama kita untuk membahas tema kita kali ini, yaitu mengenai persyaratan KPR apa aja sih. Nah, di sana kita akan terhubung ya dengan salah satu rekan saya yang sudah standby juga mungkin kali ya, dengan Teh Dewi. Ya, bersama-sama kita akan bergabung dengan beliau, yang tentunya beliau itu merupakan salah seorang yang sudah expert di bidangnya, khususnya yaitu pembelian rumah secara KPR, karena beliau juga sudah menangani beberapa konsumen ya dalam pengajuan KPR-nya. Oke, bersama-sama akan kita sambut dengan meriah, yaitu Teh Dewi. Halo, assalamualaikum Teh Dewi. Ya, sambil menunggu terhubung sedikit, dan saya juga akan menyapa kepada para audiens kita yang sudah bergabung juga dengan DHN Ramdhani bergabung ya. Selamat datang dan selamat bergabung juga Pak Ramdhani. Di sini kita akan membahas mengenai persyaratan pembelian rumah secara KPR, dan saya akan menjelaskan di sini dengan rekan saya, yaitu dengan Mbak Dewi, yang sedang kita hubungkan langsung dengan beliau yang sedang berada di lokasi khususnya. Halo. Ya, ini sudah mulai. Halo Teh Dewi. Halo. Ya, kita sedang menunggu ya bergabungnya langsung dengan Teh Dewi. Jadi katanya bukan kredit kepemilikan rumah. Halo, assalamualaikum Teh. Oh, sedang persiapan mungkin. Halo. Nah, Teh Dewi merupakan salah satu tim akad kita. Beliau sudah tentunya
sudah marah melintang menangani beberapa konsumen yang ingin memiliki rumah itu melalui jalur KPR ini. Nah, sebelumnya juga mungkin KPR ini sudah dibahas ya untuk pembayaran atau pembelian rumah secara dua itu tadi, yang pertama cash dan yang kedua melalui KPR dengan rekan kita sebelumnya di sesi acara sebelumnya dengan Bro Hari. Kali ini kita akan membahas lebih detail lagi atau lebih spesifik lagi mengenai persyaratan apa aja sih untuk memiliki rumah pembayarannya secara KPR. Ya, sudah gabung dengan Teh Dewi. Halo, ya. Assalamualaikum Teh Dewi. Ya. Alhamdulillah. Mas Rohim. Gimana ya, kabar? Lagi di mana nih, Teh? Saya kebetulan sedang berada di proyek Grand Rizkon Darmaga ya Teh. Itu lokasinya di mana ya Teh? Grand Rizkon Darmaga sendiri berlokasi di area William. Nah, itu berlokasinya di pinggir. Aksesnya terdekat ke rumah sakit, terdekat ke terminal, terdekat ke pusat perbelanjaan. Enak mau kemana-mana. Wow. Huniannya asri mas, masih sejuk. Kaum milenial buat berpunya di sini. Oh ya, wah mantap tuh Teh ya, asri. Terus di depan jalan raya pula nih lokasi ya, proyeknya betul. nih. Ya, betul. Ya, kalau mau gimana? Ya, kebetulan nih pada sesi ngobrol properti kita pagi ini, kita pengen ngobrol tentang persyaratan pengajuan KPR nih Teh. Nah, sebetulnya syarat-syarat buat KPR itu apa aja sih Teh? Kira-kira ribet gak sih Teh kalau orang ingin beli rumah secara KPR? Ya, sebetulnya kalau untuk nggak usah dibikin ribet mas, karena mudah-mudahan ya gitu. Jadi kalau juga cukup dengan KTP pemohon dan gitu. Jadi untuk KTP tersebut biasanya tuh semua orang pakai nggak mungkin nggak punya. Ya, setiap warga negara yang baik itu harus memiliki KTP ya Teh ya. Kalau nggak punya berarti warga negara ilegal. Ilegal bener banget. Dan biasanya itu di KTP pasangannya masukin. Kalau belum punya pasangan. Iya, kalau belum punya pasangan gimana Teh? Nggak bisa punya rumah dong. Boleh. Jomblo juga boleh punya. Terus kalau misalkan kira-kira untuk surat nikah sendiri perlu nggak Teh? Ya, surat nikah juga perlu ketika memang menikah wajib dilampirkan gitu. Nah, kemudian apabila memang sudah kan akte cerainya gitu. Oh gitu. Terus kalau yang jomblo gimana Teh? Yang jomblo tetap jomblo gitu. Bisa pinjam surat nikah orang kayak cerita. Ya. Oh gitu. Ya. Berarti penting ya Teh yang namanya surat nikah, KTP gitu. Nah, kartu keluarga itu saat ini juga banyak juga sih Teh oknum-oknum yang bayar angsuran ke bank gitu kan. Nah, mungkin ini salah satu cara bank juga buat menjaga agar nasabahnya bayar terus ya Teh ya. Ya, betul. Okay. Jadi selain kartu keluarga apa lagi Teh? Surat nikah diperlukan juga Nah, kartu keluarga ini juga ada punya nih konsumen orang itu bisa mengecek dengan adanya alamat keluarga tersebut. Jadi memudahkan bank untuk mengeceknya tidak bisa dihubungi. Ya, selain yang udah disebutkan tadi, kira-kira ada lagi nggak? Kayak misalkan, ya, NPWP, Teh. Jadi NPWP juga diperlukan banget. NPWP itu kan wajib pajak. Bagi bank NPWP itu dicek apakah calon debitur itu tetap pajak
sebaliknya. Ya bisa dilihat dari situ gitu, ketaatan untuk membayar angsuran-angsuran Ya, khawatirnya calon konsumen itu belum bayar pajak ya Teh, sedangkan pajak ini kan menjadi prioritas dalam pembayaran terlebih dahulu ya Teh, dibanding dengan pembayaran lain, apalagi pembayaran langsung ke bank itu benar-benar pasti dicek dulu pajaknya. Ya, biasanya kan salah satu kredit macet ya, betul. Gitu ketaatan. Nah, terus gimana caranya kalau bank itu bisa tahu Teh calon konsumen itu bisa membayar angsuran atau enggak? Biasanya kalau bank itu Mas ada istilah RPC, payment activity gitu. Nah, ini adalah kemampuan biaya dari konsumen. Gimana sih cara menghitung RPC itu ya tadi ya? Dia caranya adalah bulan dibagi dengan pendapatan konsumen. Gitu. Nah, gimana? Contohnya tuh kayak gini, misalkan punya salary 5 juta. Jadi angsuran rumahnya 2,5 juta. Jadi sehingga revisinya itu menjadi 1. Nah, ketentuan dari bank itu biasanya banding 2, berarti masih kurang 1. Harus persyaratannya harus dari 3. Sehingga RPC-nya masuk. Oke, saya mulai kebayang sedikit nih Teh. Nah, bank itu perlu dokumen apa aja Teh supaya bisa tahu gaji kita itu Teh? Ya, biasanya kalau untuk penggaji karyawan diperlukan kerja, keterangan dari tempat dia bekerja, misalnya gitu. Kemudian dimintakan juga akhir Mas untuk menilai RPC tersebut. Surat keterangan kerja itu buat karyawan mungkin ya Teh ya. Kalau buat pengusaha atau buat profesional kayak dokter, notaris dan lain-lain gimana Teh? Ya, kalau biasanya kalau untuk wirausaha diperlukan adanya surat keterangan usaha, kemudian diperlukan juga TDP, daftar HA. Nah, itu kalau untuk pengusaha biasanya misalkan 6 bulan nasabah rugi juga Mas. Jadi diperlukan kalau untuk yang pegawai 3 bulan aja. Oke, jadi memang nggak ribet ya Teh ya untuk persyaratannya ya Teh ya, untuk memiliki rumah secara KPR ya Teh. Begitu aja. Itu ada calon debitur itu kemudian memang dia kerja data-datanya kalau memang dia usaha dan kerja kan susah datanya. Oke, siap. Jadi mudah ya Teh sebenarnya untuk pembelian rumah itu secara KPR yang sudah kita bahas tadi di awal, yaitu mulai dokumen-dokumennya gitu ya Teh ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Teh Dewi ya buat informasinya. Ini informasi sangat berharga banget ya buat kita semua, bagi yang ingin memiliki rumah itu pembeliannya secara KPR atau kredit kepemilikan rumah. Nah, khusus buat kita nih para milenial ya yang masih bingung tentang KPR. Oke, kita pamit ya Teh ya. Oke, baik Mas Rohim, terima kasih banyak. Sedikit. Gimana? Untuk promosiin proyeknya Teh, sedikit kita kasih waktu. Oh iya, kita Grand Kondarmaga Barat di jalurnya area Lewiliang Mas gitu. Ini dekat banget ke kemudian juga nggak dari pasar, pusat pendidikan, area pesantren, juga terdekat ke rumah sakit. Jadi dekat aja. Dan hunian hijau, kemudian juga kita menawarkan promosinya itu lagi cuma bayar bukti 1 juta. Termasuk pajak, termasuk proses KPR, sudah termasuk. Jadi konsumen tinggal kita booking proses KPR.
sudah punya rumah. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya, Teh, atas penjelasan mengenai KPR. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian untuk semua audiens yang live Instagram, kali kita telah terhubung tadi dengan salah satu narasumber langsung dengan Teh Dewi ya, membahas tuntas mengenai sesi bagaimana cara beli rumah, syarat-syaratnya apa aja secara KPR. Oke, tadi itu obrolan singkat kita tentang KPR dengan Teh Dewi. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa tetap pantengin live IG kita. Besok jam 10 pagi, sesi ngopi kita dengan tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Demikian dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol properti bersama Sumber Rezeki.